قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk berada dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu yang bermanfaat itu punya sifat bersumber dari sumber yang jelas, dan mudah-mudahan ilmu tersebut bisa kita amalkan berwujud amal soleh, di mana amal soleh itu kata para ulama mesti ikhlas dan ittiba, mencari ridha Allah dan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu tadi juga bisa kita amalkan mulai dari orang-orang terdekat kita. Baik, untuk kesempatan malam hari ini kita lanjut buletin nomor 82. Yang pertama masih membahas tentang kumpulan amalan ringan. Kita lihat kumpulan amalan ringan serial yang ke-33. Lalu kita lanjutkan dengan pelajaran masih tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tokoh dan kabilah, yaitu tokoh-tokoh yang beliau dakwahi, ada yang menerima, ada yang tidak. Begitu juga kelompok masyarakat berupa kabilah-kabilah yang beliau dakwahi pula. Kita masih gali pelajaran penting di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat dua hadis yang membicarakan tentang amal soleh atau beramal soleh pada awal Zulhijjah. Baik, kita lihat dua hadis amalan ringan 33 berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal asri." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2438, Tirmidzi nomor 757, Ibnu Majah nomor 1727, Ahmad nomor 1968. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim.
Ada amalan utama yang dilakukan pada awal Zulhijjah, yaitu puasa. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, Kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjati wa yauma Asyura. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Asyura, 10 Muharram. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2437. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Baik. Kita lihat amalan pada awal Zulhijjah. Sekarang masih Syawal atau Zulkaidah? Tanggal berapa? Malam ketiga. Ini bulan ke-11 saking bulan Hijriah. Bulan Dzulhijjah itu bulan terakhir, bulan ke-12. Setelah bulan Dzulhijjah, bulan besar, masuk tahun baru Hijriah. Itu masuk bulan Muharram. Jadi Dzulhijjah itu bulan paling terakhir. Zulkaidah saat ini atau Zulqa'dah saat ini itu bulan ke-11. Mulai saking bulan Zulkaidah, bulan besar atau Zulhijjah, lalu bulan Syuro atau Muharram, lalu bulan Rajab, 4 bulan ini namanya bulan haram. Kalau mau diterjemahkan bulan suci, istilahnya itu bulan apa? Haram. Bulan haram itu ada 4 bulan yang berturut-turut 3, lompat lagi ke bulan Rajab. Yang berturut-turut apa tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut ya. Terus lompat ke bulan apa tadi? Rajab. Kenapa sampai disebut bulan tersebut itu adalah bulan haram? Dikarenakan melakukan suatu dosa hukumannya lebih berat pada bulan tersebut dibandingkan selain bulan haram. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada bulan haram itu lebih berat dosanya, yaitu mulai dari bulan ini. Ditambah lagi ada amal-amal soleh yang diperintahkan pada bulan tersebut. Diantaranya 4 bulan tadi boleh untuk memperbanyak puasa. Ya, boleh untuk memperbanyak puasa. Nah, coba dilihat hadis yang pertama. Hadis ini membicarakan tentang amal soleh yang dilakukan pada Ashril Zulhijjah. Kalau sebut Ashr itu artinya 10. Berarti 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1-nya, 2 sampai 9, tanggal 10 sudah Idul Adha. Sedangkan 11, 12, 13 saking bulan Dzulhijjah disebut hari apa? Hari apa? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik disebut Tasyrik karena ketika itu kan pas Idul Adha penyembelihan kurban. 11, 12, 13 juga sebenarnya masih waktu penyembelihan. Nah 11, 12, 13 itu hari Tasyrik disebut Tasyrik karena daging ketika itu orang-orang itu banyak keringkan, dijemur. Apa istilahnya? Nah, karena ketika itu belum ada kulkas. Maka yang ada mereka itu keringkan tadi, dijemur tadi, ya daging-daging yang ada. Tasyrik secara bahasa itu artinya menjemur daging. Berarti dagingnya masih ada atau tidak?
Masih. Jenengan hari tasyrik masih ada daging nggak? Masih. Dan di hari tasyrik sebagaimana Idul Adha tidak diperkenankan, tidak diperkenankan untuk berpuasa. Hari tasyrik itu masih yaumu aklin wa syurbin. Hari kita masih makan apa? Daging. Dan hari kita masih menikmati minuman. Berarti boleh puasa atau tidak? Tidak dibolehkan. Kecuali nanti pada satu kasus. Bagi orang yang hajinya haji tamattu, nanti ada kewajiban puasa ketika itu ketika dia tidak memiliki hadiyu. Maka gantinya dia bisa berpuasa pada hari tasyrik. Namun yang lainnya yang tidak berhaji tidak boleh. Nah sekarang kita lihat tadi ini 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini yang kita bahas. Di sini dikatakan mamin ayamin al-amalus soleh. Tidak ada satu amal soleh. Fiha ahabu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Kalau dikatakan lebih dicintai, berarti amal soleh ini yang paling bagus dilakukan pada hari-hari tersebut. Min hadhil ayyam, dari hari-hari yang ada ini. Yaitu apa? Yakni ayyamul asyr, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, apakah jihad juga nantinya kalah dengan amalan yang dilakukan pada 10 hari tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fisabilillah. Kita juga tidak bisa bandingkan dengan jihad. Artinya jihad pun masih kalah. Illa rajulun, kecuali ada orang kharaja binafsihi, dia itu keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya. Falam yarji min dzalika bisyai, lantas pulang enggak bawa apa-apa, alias pergi jihad terus mati. Tadi jiwanya dibawa, jiwanya sudah tidak ada lagi. Hartanya juga dibawa, hartanya juga sudah tidak ada lagi. Kecuali yang berjihad sampai mati. Namun kalau cuma jihad saja, itu tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah sengaja amalan ini disebutkan saat ini biar nanti persiapan awal-awal Dzulhijjah itu semangat untuk beramal. Dan bapak ibu-ibu sekalian perlu pahami, kalau bulan besar atau bulan Dzulhijjah di tempat kita itu tidak seramai bulan Syawal atau Idul Fitri. Betul atau betul? Oh enggak gayeng pokoknya. Cuma nanti ketika Idul Adha saja nyembelih kurban, itu saja. Namun kalau Idul Adha di tanah suci di Arab Saudi sana itu lebih diistimewakan dibandingkan Idul Fitri, makanya liburnya lebih lama. Mereka itu bisa libur dari tanggal 1 sampai tanggal 13, ya berarti sekitar 2 minggu. Kalau kita Idul Fitrinya bukanlah hanya 2 minggu, bisa berbulan-bulan. Mau sebelum Idul Fitri ya 2 minggu sebelumnya sudah mudik, nanti setelah itu lagi sibuk lagi, mungkin sasi penuh itu. Namun kalau di sana yang paling istimewa yang itu nampak seperti hari raya besar itu di bulan Dzulhijjah. Sampai dibuat libur lebih lama. Ya, karena sejak tanggal 1 itu orang sudah mulai persiapan. Yang mau haji juga persiapan mulai dari tanggal 5 Dzulhijjah atau tanggal 6 Dzulhijjah. Mereka lakukan perjalanan sekitar yang dari beberapa kota itu bisa 1 hari 24 jam.
untuk perjalanan. Itu lebih istimewa lagi. Nah sekarang kalau kita lihat di dalam hadis tadi, Bapak Ibu perhatikan, tidak disebut amal khusus. Sini tidak disebut puasa, tidak disebut zikir, tidak disebut doa, tidak disebut sholat, tidak. Amalan khususnya nggak ada di sini disebutkan dalam hadis ini. Namun kalau kita perhatikan hadis di bawah, situ disebutkan oleh beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan juga istri Nabi yang mana. Pernah kita bahas istri Nabi ada berapa? Ibu-ibu, 11 ini masih ingat enggak? Ibu-ibu lali tenan ya. Apa istri pertama siapa? Siapa istri pertama? Khadijah binti Khuwailid. Istri kedua? Saudah binti Zam'ah. Istri ketiga? Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Istri keempat? Hafsah binti Umar bin Khattab. Yang kelima dan seterusnya ini tidak pakai urutan, nggak masalah. Ada situ yang pakai Ummu Habibah, Ummu Salamah. Ada yang pakai Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash. Yang meninggal dunia ketika Nabi masih hidup, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah tadi. Terus sisa 3 lagi. Ada situ Sofia binti Huyai, kemudian Juwairiyah binti Al-Harith, lalu istri yang paling terakhir dinikahi Maimunah binti Al-Harith. Totalnya ada berapa? 11. Yang paling utama dari 11 tadi siapa? Yang paling utama? Khadijah. Hah? Yang paling utama siapa? Bapak-bapak. Khadijah. Baru kemudian siapa lagi? Aisyah. 2 itu yang paling utama dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada. Baik. Istri Nabi itu katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa karena ini punya makna al-istimrar, menunjukkan terus menerus. Namun dia punya makna yang lainnya lagi. Dalam bahasa Arab itu satu kosakata itu punya makna macam-macam, itu bisa. Rasulullah SAW itu biasa yasum, puasa tis'a Dzulhijjah. Di sini bukan dikatakan tasih. Kalau tasih itu 9, ke-9. Kalau ini tis'a berarti 9 hari. 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura. Kemudian Nabi SAW juga puasa pada hari Asyura. Kalau dikatakan 9 hari berarti boleh puasa dari tanggal 1 sampai 9. Sedangkan yang paling utama puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Kita sebut hari apa 9 Dzulhijjah? Puasa apa? Bapak-bapak. Tak suah. Arafah. Lali meneh ya. Iya toh, Pak? Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini terlalu banyak libur itu jangan-jangan ya. Kenapa disebut hari Arafah? Kenapa disebut hari Arafah? Karena ketika itu jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Ngapain? Wukuf apa selfie? Wukuf itu ngapain wukuf? Berdoa. Ada yang belanja kok di Arafah. Ada yang jalan-jalan kok naik gunung itu. Jabal Rahmah. Katanya di situ, jari ini loh. Pertemuan Adam dan Hawa. Dulu Adam dan Hawa terpisah kemudian bertemu lagi di
Jabal Rahmah tadi. Makanya sebagian orang punya keyakinan kalau belum dapat jodoh, tulislah nama di Jabal Rahmah. Cari batu tulis-tulis si A dan si B. Mudah-mudahan cocok. Dan cintanya abadi. Itu tahayul khurafat. Enggak benar. Jabal tersebut, gunung tersebut sama area yang lainnya di Arafah tadi. Area Arafah ini baru punya keutamaan kalau sudah masuk 9 Zulhijjah, pas hari Arafah. Di luar itu cuma lahan biasa saja, cuma tempat biasa saja. Tidak ada istimewa. Jadi kalau orang lagi umroh misalnya saat ini mau pergi umroh, di sebelum musim haji pergi ke sana, mau berdoa apapun ketika itu tidak ada keutamaan. Wah, Ustaz, saya mau berdoa di padang Arafah. Kapan, Pak? Wah, ini bulan Rajab ini, Pak. Oh, nggak ada keutamaan. Keutamaannya ada cuma pada satu hari. 9 Zulhijjah, pada hari Arafah tadi. Setelah itu sudah nggak ada keutamaannya lagi. Karena tempat ini punya pengaruh dari sisi tempat, dari sisi waktu. Waktunya tanggal 9 Zulhijjah, tempatnya ya cuma di Arafah tadi. Nah, puasa yang paling utama dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah tadi, yang 9 hari tadi, paling utama adalah tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kalau memilih dari tanggal 1 sampai 9, yang jangan ditinggalkan, ya. Kalau jenengan nggak memilih tanggal 1 sampai 8, jangan ditinggalkan tanggal 9-nya. Kenapa? Karena ketika itu hari Arafah. Saat itu dikatakan siapa yang puasa Arafah akan dihapuskan dosa untuk 2 tahun. Tahun lalu dan akan datang. Dosa selama 2 tahun. Puasa Arafah ini di samping itu juga dilakukan pada hari itu, baik jamaah haji maupun yang tidak berhaji mau berdoa pada hari Arafah, doa-doanya itu nanti mustajab. Mudah untuk dikabulkan. Sedangkan kalau mau milih puasa, jenengan bisa milih 9 hari full atau memilih hari apapun dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wah, Ustaz, saya mau puasa tanggal 1-nya saja, boleh. Saya mau puasa pada tanggal 8-nya disebut hari Tarwiyah juga, boleh. Yang penting jangan ditinggalkan tanggal berapa tadi? 9 Zulhijjah. Nah, selain amalan puasa, di sini saya cuma sebutkan satu amalan. Bisa ditambahkan lagi amalan yang kedua selain amalan puasa adalah di awal Zulhijjah memperbanyak takbir. Memperbanyak apa? Takbir. Takbir di sini ada 2 macam kalau di awal-awal Zulhijjah. Yang pertama, takbirnya sifatnya mutlak. Takbirnya itu sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Di tempat manapun terserah, waktu kapanpun terserah. Takbir ini yang mutlak ini berlaku dari tanggal 1 Zulhijjah seterusnya sampai tanggal 9. Ada yang pergi ke pasar, dia sambil takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dia mau pergi ke kantor, di kendaraannya dia takbir lagi, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Mau pergi negal, golek pakan, takbir lagi, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Lagi nganggur di rumah, takbir lagi. Wah, nanti kalau komentar kanan kiri gimana Ustaz? Kok ada yang komentarin saya ini kok wong stres sih ya? Kok masuk pasar we takbir? Oh, dia belum tahu.
Kan yang belum tahu banyak komentar biasanya. Waduh, kalau di Saudi Arabia itu kalau musim-musim masuk Zulhijjah itu Masya Allah itu biasa. Saya pernah sholat di kampus, kemudian tiba-tiba dari pintu itu ada dosen di situ masuk ke dalam musola. Saya lihat, ya Allah, dia sudah takbir dari dia jalan keluar dari kantor sampai masuk musola. Takbir terus sampai dia masuk untuk duduk untuk melaksanakan sholat. Ketika itu waktu zuhur atau asar. Itu masih awal-awal Zulhijjah ini. Ini belum masuk tanggal 9, belum masuk tanggal 10. Namanya takbir apa tadi? Mutlak. Takbirnya sama seperti Idul Fitri kemarin ya. Sama. Lafaznya sama. Terus yang kedua, ada takbir disebut dengan takbir muqayyad. Takbir awal Zulhijjah ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa yang dimaksud dengan takbir muqayyad? Dikaitkan dengan waktu dan tempat. Waktunya mulai kapan? Yang muqayyad ini takbirnya dari tanggal 9 hari Arafah pada waktu subuh. Berakhir tanggal 13 Zulhijjah waktu asar. Diulang. Apa tadi? Mulai dari tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Waktu kapan? Subuh. Berakhir kapan? Tanggal 13. Berapa hari berarti? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari ya. Subuh hari Arafah berakhir tanggal 13 waktu asar. Takbirnya bagaimana? Setiap ba'da sholat. Karena tadi dikatakan muqayyad berarti terkait tempat waktu. Tempatnya kapan? Setiap habis sholat 5 waktu. Terserah jenengan bisa pilih, habis sholat baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus rampungkan zikir ba'da sholat, baru kemudian takbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Atau setelah salam langsung takbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Berapa kali? Terserah. Jumlahnya tidak dibatasi. Ustaz, harus dipimpin oleh imam enggak? Tidak harus, sendiri-sendiri lebih bagus. Yang penting sudah tahu waktunya. Itu disebut dengan takbir apa yang kedua ini? Muqayyad. Kapan waktunya? Tanggal 9. Waktu kapan? Subuh sampai tanggal 13 waktu asar. Kapan dilakukan? Setiap ba'da sholat 5 waktu. Ini kalau belum tahu ini ya karena memang baru tahu ilmu. Untuk orang-orang dulu itu sudah tahu ya, apalagi para ulama itu di kitab-kitab fikih banyak. Ada di kitab fikih Syafi'i, Matan Al-Ghaya wa Takrib, atau Matan Abi Syuja, ada di situ disebutkan tentang takbir tadi. Ini sudah ada tuntunan sejak lama. Kalau kita baru tahu ya memang karena baru tahu ilmu tadi. Nah, terus sudah berapa amalan tadi? 2, amalan ketiga. Ini bagi yang berniat berkurban. Saya bacakan hadisnya dulu ya. Amalan ketiga ini bagi yang berniat berkurban. Kata Nabi SAW, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhahiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'un." Jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian aroda berkeinginan untuk berkurban,
Ingat ya, dikaitkan dengan kata ingin, berarti mau, pingin. Berarti kalau dia nggak pingin nggak masalah. Maka dari sini para ulama seperti Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah katakan hukum kurban itu sunnah bukan wajib. Hukum berkurban itu sunnah bukan wajib. Dan ini jadi pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Kalau sunnah maka nggak perlu paksa-paksakan diri. Karena ini pilihan. Mau lakukan punya kelapangan rezeki, alhamdulillah. Nggak lakukan atau tidak punya rezeki, ya sudah. Yang tidak lakukan pun tidak kena dosa. Namun kata Imam Syafi'i disarankan untuk yang punya kelapangan rezeki hendaklah berkurban. Jangan pelit-pelit. Hendaklah berkurban. Terserah dia mau pilih harga kambing yang berapa paling murah berapa Pak? 2 juta. Bisa lebih rendah lagi dari itu. Yang betina tapi yang lemu ada 1,5. Bisa toh? Bisa. Boleh nggak kurban pakai betina? Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Akikah pakai betina boleh nggak? Boleh juga. Nah dia masuk awal Dzulhijjah punya keinginan untuk berkurban. Berarti kalau belum punya persiapan nggak masuk di sini. Misalnya dia baru tanggal 5 baru ada uang baru nanti dia berkurban. 5 Dzulhijjah loh. Berarti baru dari tanggal 5. Kalau ini sudah dari tanggal 1 masuk dia sudah punya persiapan. Uang sudah ada, ini sudah beli kambing atau sudah lapor ke panitia. Ini nanti saya kurban dengan 1 ekor kambing. Nah ini yang dimaksud. Sudah punya keinginan untuk berkurban. Maka aturannya fala yamassa, jangan ia menyentuh alias memotong rambutnya dan kulitnya, di sini maksudnya kukunya. Jangan dia potong rambut, jangan dia potong kuku. Rambutnya siapa? Rambutnya hewan apa rambutnya yang mau berkurban? Yang mau berkurban. Bapak-bapak, kambing itu disuruh sholat nggak? Enggak kan? Kambing itu ada beban kewajiban nggak? Nggak ada. Ngapain disuruh kambing? Logikanya gampang sekali. Kok bisa ditafsirkan kambing jangan dipotong rambut kambingnya, jangan dipotong kuku kambingnya? Ngapain sesuatu dibebankan pada kambing? Kambing tidak dibebankan suatu syariat. Betul nggak? Itu nggak disyariatkan untuk kambingnya. Yang disyariatkan apa? Orang yang mau berkurban. Sekarang yang mau berkurban siapa? Satu keluarga ini atas nama satu keluarga. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya, atau cuma bapaknya saja? Yang punya fulus apa yang punya fulus? Ngertos Pak betan fulus? Fulus paham fulus? Uang. Yang punya uang siapa? Yang beri nafkah siapa? Ini kok bawa bapak malas kerja apa ya? Yang punya uang siapa yang nafkahi? Bapak. Berarti yang kena larangan ini cuma bapaknya saja untuk satu rumah. Paham ini? Ini makanya kalau mau berkurban gini saya gambarkan ya. Kenapa saya sebut bapak di sini? Ini yang nanggung nafkah, maka sebenarnya tidak perlu setiap tahun itu satu rumah berganti. Ini dalam rumah ada 5 orang. Suami, istri, anak 3. Besok yang pertama bapaknya dulu atas nama bapaknya. Tahun berikutnya ibunya. Tahun berikutnya anak pertama. Tahun berikutnya anak kedua. Tahun berikutnya anak ketiga. Tidak perlu seperti itu. Cukup pakai nama siapa? Bapaknya saja. Oh ini atas nama Bapak Muhammad, maka satu rumah ada Pak Muhammad di situ dan satu rumah ini ada istri, ada anak-anak. Sampai Imam Asy-Syaukani itu katakan walaupun dalam rumah itu ada 100 orang. Ya toh, bisa nggak? Wah bisa saja. Mungkin ada simbahnya, mungkin istrinya 4, anaknya masing-masing 10. Wah sudah berapa itu coba lihat.
Mau atasnamakan satu keluarga yang ada dalam rumah semuanya dapat pahala, maka cukup pakai nama siapa berarti? Nama ayahnya, nama bapaknya, itu sudah mewakili satu keluarga. Satu rumah dapat pahala atau tidak? Dapat. Imam Syaukani katakan walaupun jumlah satu rumah itu 100 orang. Ingat ya, satu rumah ini satu, kalau para ulama sebut di masa silam ini 1 pawon loh di sini. Berarti kalau sudah walaupun satu atap namun sudah dipisah, ini pawonnya sendiri, yang ini sendiri, oh berarti sudah beda rumah. Paham ini? Itu sudah 2 keluarga. Maka yang ini baiknya kurbannya sendiri, yang ini kurbannya sendiri. Ustadz, ini saya kurban, bapak saya itu ada di Tepu sana, saya ada di Wonosari. Sudah beda kan? Berarti yang tadi anaknya kurban sendiri, bapaknya juga kurban sendiri, karena sudah nggak satu rumah lagi. Paham apa mboten niki? Nah, sekarang balik tadi, siapa yang kena larangan kalau begitu? Tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Bapaknya. Sampai kapan? Mulai dari dia berniat. Tanggal 1 berarti sudah masuk tanggal 1 ya. Sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Kalau disembelih hari Idul Adha berarti tanggal 10. Setelah hewannya disembelih, dia boleh potong kuku, boleh potong rambut. Kalau kurbannya disembelih tanggal 13, ya berarti tanggal 13 baru dia potong kuku atau potong rambut. Paham ini ya? Kalau dia mulai niatannya uangnya baru ada tanggal 8 Zulhijjah, berarti mulai tidak potong kuku, potong rambut dari tanggal 8. Kapan mulai niatannya tadi? Mulai niatannya ini kan ada yang punya uang dulu lah. Nantilah saya belum ada uang kok mau kurban. Wah, pas tanggal 8 Allah takdirkan punya uang ketika itu dan dia langsung niatan untuk berkurban. Nah, mulai dari tanggal 8 ini berarti tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Rambut kuku yang dimaksudkan apa? Nah, kuku jari tangan, jari kaki. Rambut kepala, rambut ketiak, macam-macam rambut tidak boleh dipotong sama sekali. Terus solusinya gimana dong? Sebelum masuk tanggal 1, kalau memang sudah punya niatan, sudah bersih-bersih rambutnya bisa dipotong dulu, atau yang rambut-rambut lainnya juga, kukunya juga demikian, sehingga tidak gerah ketika menjalankan sunnah ini sampai hewan kurbannya disembelih. Itu amalan yang ketiga. Tidak motong apa? Kuku, tidak motong rambut. Berlaku bagi siapa tadi? Bapak, kepala keluarga yang nanggung kurban. Nah, itu amalan yang ketiga. Amalan-amalan yang lainnya secara umum untuk awal Zulhijjah tadi. Mau perbanyak sholat boleh, mau memperbanyak sodakoh juga boleh. Yang jelas 10 awal Zulhijjah juga disebutkan dalam surat Al-Fajr. Wal fajr, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Sebagian pakar tafsir itu menafsirkan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan di sini Allah gunakan dengan sumpah. Ini pakai kalimat sumpah. Menurut para ulama, sesuatu yang digunakan dengan sumpah tadi, digunakan dalam kalimat sumpah, menunjukkan keistimewaan waktu tersebut. Maka ini juga jadi dalil keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita mau bagi, ada dari tanggal 1 sampai 9. Tanggal 10-nya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 itu hari Tasyrik. Ya, jadi tanggal 9 ada sendiri amalannya, tanggal 10 itu Idul Adha-nya dan penyembelihan kurban, 11, 12, 13 masih juga waktu penyembelihan dan ketika itu tetap belum boleh berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang
kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi kesempatan pekan depan, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat, diberikan keistiqomahan dan husnul khotimah. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.